Terima, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita akan lebih banyak sharing. Saya juga mengharapkan kita bisa belajar bersama. Jadi nanti dialognya biar lebih panjang. Saya akan memberikan presentasi saya dalam waktu yang agak singkat. Pertama-tama kalau kita melihat slide pertama saya ini, kita melihat slide ini berdasarkan foto-foto satelit yang ada, kemudian direkayasa, diperkirakan kondisi kita kira-kira 25.000 tahun yang 25.000 tahun yang lalu, kondisi kepulauan Nusantara itu seperti ini. Jadi kalau kita melihat, kita belum terfragmentasi menjadi 17-an ribu pulau, dan kita bahkan menyatu dengan apa yang sekarang disebut Indian Subcontinent, anak benua India, termasuk Myanmar, Indochina, semuanya bersatu. Dan kalau kita melihat gambar dari kepulauan kita ini mengingatkan kita pada apa kira-kira? Seperti belalai gajah. Oleh karena itu dalam teks-teks kuno, dalam bahasa Prakrit ini adalah bahasa-bahasa sebelum Sanskerta. Jadi bahasa-bahasa yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dalam bahasa Prakrit, belalai gajah itu disebut Sunda. Kemudian dalam Sanskrit disebut Tunda. Nah, Sunda, kata Sunda ini berasal dari Sunda. Kalau ditulis, tulisannya Sunda, tapi dalam bahasa-bahasa Prakrit disebut Sunda. Nah, bahasa Prakrit ini adalah bahasa alam, termasuk bahasa Pali, Bali, Pallava, bahasa yang digunakan di zaman Sriwijaya, dan sebagainya. Semuanya ini termasuk yang di India sekarang, bahasa Sindhi di Pakistan misalnya, bahasa Gujarati, Marathi, ini semuanya adalah satu sumber bahasa-bahasa alam, Prakrit languages. Jadi plural nih ya, bukan satu bahasa, tapi bahasa-bahasa alam. Nah, kalau kita melihat dengan gambar ini, kita bisa melihat bahwa kita tidak mengimport sesuatu dari India. Jadi selama bertahun-tahun kita menganggap kita mengimport agama dari India, kita mengimport ini dari India itu, tapi tidak mengimport, memang dari Mesopotamia sampai ke kepulauan kita, sampai ke outer layer of Australia, sampai ke batas Australia yang terdekat dengan kita, itu kita masih satu benua. Dan benua besar ini juga kalau kita melihat gambar ini 25.000 tahun yang lalu, sebelumnya kita betul-betul menempel. Dan karena kalau kita menempel, kita menjadi satu benua yang besar sekali dari Rusia sampai perbatasan Australia itu satu benua, makanya disebut Jambu Dwipa. Wajah dari bentuk dari kepulauan kita itu ketika masih bersatu seperti jambu, buah jambu, buah guava. Maka disebut Jambu Dwipa. Nah, kita melihat di slide kedua, ada satu cerita yang sangat populer, di India juga populer, di anak benua India, tapi khususnya di kepulauan kita, yang kita masih bisa melihat sisa-sisanya di Bali, dan di Kamboja, di Khmer, kalau kita pernah ke sana, Bangkok misalnya, airportnya disebut Swarna Dwipa, ada cerita-cerita tentang satu gunung yang besar sekali disebut Mahameru, dan gunung ini meletus, dan sampai sekarang itu bagian-bagian legendanya, tetapi setelah tahun 70-an bahkan ditemukan ada pasir dari Danau Toba, sekitar Danau Toba, yang sampai sekarang masih bisa ditemukan di Gujarat, di India. Jadi terjadi satu letusan yang luar biasa, sehingga pasirnya itu sampai begitu jauh, baru settling down. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi suatu malapetaka yang besar, dan setelah itu kita mulai terpecah belah. Entah berapa kali terjadi erupsi dan sebagainya, kita terpecah belah. Nah, kisah-kisah seperti ini mewarnai legenda-legenda kita di seluruh kepulauan, di seluruh Indochina dan Indonesia, dan Malaysia, dan sebagainya. Bahkan di Malaysia, kita juga bisa menemukan
jalan-jalan sekitar berapa puluh kilometer dari Kuala Lumpur, kita melihat di sana, kalau nggak salah, saya lupa selalu namanya, tapi di sana masih ada tradisi-tradisi yang mengenang tentang Meru ini. Kalau kita melihat slide berikutnya, nah, digambarkan seperti Samudra Manthan. Dalam bahasa Sanskerta disebut Samudra Manthan. Samudra, Manthan adalah churning, seperti diaduk begitu. Nah, kita melihat gambar sebelah kiri di atas itu adalah lukisan, ya. Nah, gambar sebelah kanan di atas juga lukisan, dan lukisan itu dibuat oleh seseorang berdasarkan apa yang dia lihat ketika terjadi erupsi di Krakatau. Berdasarkan itu, kita melihat kurang lebih kondisinya sama, cuma waktu di Toba itu jauh lebih dahsyat daripada waktu di Krakatau. Ini yang menyebabkan perpecahan dan fragmentasi dari pulau kita. Gambar di bawah dilukis lagi, dibuatkan patung. Ini menghiasi airport internasional di Bangkok, di Thailand. Jadi cerita Samudra Manthan ini ada di mana-mana. Di Bali disebut Mandragiri. Di Jawa juga kalau kita melihat candi-candi kita itu selalu ada naganya atau apa di sekitar tangganya. Di situ itu adalah mengingatkan kita pada Samudra Manthan, pada legenda Samudra Manthan ini. Kita melihat berikutnya Gunung Padang di Sunda, di dekat Bogor sana, dan kita melihat juga, membaca juga yang saya sudah kumpulkan cerita-cerita itu dalam The Wisdom of Sundaland. Ini saya tulis dalam bahasa Inggris, dan dalam waktu dekat kita lagi usahakan untuk bahasa Indonesia-nya bisa diterbit, karena banyak orang yang belum mau mendengar cerita ini, jadi sengaja kira-kira 10 tahun yang lalu kita tulis dalam bahasa Inggris, The Ancient Unrecorded History, ya, jadi yang belum tertulis. Nah, secara akal sehat kalau kita melihat, kalau terjadi malapetaka, maka orang-orang ini akan kemana? Orang-orang ini tentu akan naik ke gunung, mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya perlihatkan di bawahnya. Mulailah hijrah. Dan hijrah ini berulang kali terjadi. Setiap kali terjadi letupan dan sebagainya, orang-orang dari kepulauan kita yang mesti menyatu, kemudian terfragmentasi, mereka mulai naik ke atas. Naik ke atas berarti naik ke apa yang kita sebut sekarang Bangladesh, Bengal, Bangladesh, dan sebagian Bengal ada di India. Dari sana naik lagi sampai ke Sindh, ke Pakistan, dan sebagainya. Sekarang disebut Pakistan, waktu itu disebut Sindh. Mereka naik ke atas, dan di sana mereka mulai settle down. Jauh dari laut, tidak punya trauma lagi, mereka settling down, bahkan ada yang sampai ke Greek. Oleh karena itu dalam bahasa Sanskerta dan Prakrit languages, bahasa alam, orang Greek itu tidak disebut Yunani tapi Yawan. Yawan itu betul-betul berarti orang Jawa, orang dari Jawa Dwipa, orang dari Kepulauan Jawa. Buku-buku kuno mengatakan demikian, dan ini kita legenda dan penemuan-penemuan setelah adanya gambar dari satelit, kita harus mulai mencocok-cocokkan bahwa terjadi hijrah dari kepulauan kita naik ke atas. Kita melihat gambar berikutnya. Ini tentu sudah banyak yang membaca, Profesor Santos dan Profesor Stephen Oppenheimer, yang buku-bukunya juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya juga mengutip banyak dan memberikan cross-reference dari berbagai sumber. The archaeological evidence confirms the origin of civilization and even of humanity itself in the Indies, that is India and Indonesia. Nah, sekarang istilah Indies ini penting sekali. Kurang lebih 4-5 ribu tahun yang lalu, di dalam teks-teks kuno dari Persia kuno, bukan Persia sekarang, dari Persia kuno dari zaman Zarathustra,
orang-orang yang berada di seberang Sungai Sindhu disebut orang-orang dari Hafta Hendewa, orang-orang dari seberang Sungai Sindhu yang entah bagaimana se-nya menjadi he. Ini bisa kita pahami karena banyak sekali pengalaman yang saya sedang menghadapi juga di sini. Saya juga lahir di Indonesia, lahir di Solo, dan saya kadang-kadang sampai sekarang pun melihat bagi orang Indonesia, bagi kita semua agak sulit membedakan antara se dan she. She misalnya, she dan se, stop atau she. Antara se dan she kita bisa kadang-kadang bolak-balik. Nah, ini entah bagaimana se dan he itu tercampur aduk, dan orang-orang di balik Sungai Sindhu yang sampai sekarang masih ada sebagian di Pakistan, sebagian kecil di India. Seberang Sungai Sindhu itu disebut orang-orang Indos oleh dalam bahasa Greek, kemudian pertama Hindu oleh orang-orang Persia kuno 4.000 tahun yang lalu, Indos oleh Alexander dan sebagainya dari Yunani. Dari Indos itu kemudian menjadi Shinto, Cina, Jepang, dan juga Intu di Cina juga kadang-kadang Shinto, kadang-kadang Intu, jadi ada dua cara untuk mengucapkan. Dan sampai tahun 70-an, orang-orang dari India yang naik haji ke Tanah Suci disebut Hindi haji. Jadi Hindu itu bukan merujuk pada agama pada saat itu, tapi merujuk pada suatu wilayah. Pada suatu wilayah, bisa kembali ke sebelum, pada suatu wilayah. Nah, Indus Valley Civilization yang kita sekarang mungkin sudah banyak yang sudah pernah mendengar, sebetulnya adalah Sindhu Valley Civilization. Kalau kita melihat 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sudah terbukti bahwa mereka itu setidaknya berusia 8.000-an tahun. Jadi lebih tua daripada Egypt dan Mesopotamia. Ini bukti, ya. Menurut saya, Indus Valley Civilization ini kurang lebih 12.000 tahun, dan Indus Valley Civilization ini juga tidak memulai, karena kita merupakan satu benua, satu anak benua dari Nusantara yang belum ada istilah Nusantara, sampai ke Mesopotamia. Jadi kita masih merupakan satu tanah landmass yang besar sekali, luas sekali, sehingga mungkin juga terjadi interaksi antara apa yang berkembang di Kepulauan Nusantara karena kita hijrah ke sana sebagian besar, dan di sana pun sudah ada budaya, jadi terjadi interaksi melahirkan apa yang sekarang dikenal sebagai Indus Valley Civilization. Jadi pertama-tama adalah bahwa kita tidak mengimport budaya, agama, kepercayaan dari India, tapi kita memiliki akar yang sama. Nah, kita kalau melihat berikutnya, the origin of this Indus, ya Indus tadi saya sudah sampaikan, pertama-tama digunakan oleh orang-orang Yunani, ya. Sebelumnya Sindhu menjadi Hindu, Saptasenda menjadi Hafta Hendel oleh orang-orang Persia, Shinto oleh orang-orang Chinese. Words like India, Indonesia, Indies, even indigenous. Jadi kata pribumi, indigenous, semuanya itu originnya dari kata Sindhu. Merujuk lagi-lagi pada satu peradaban, pada suatu wilayah geografis, bukan pada agama tertentu. Bahkan Al-Biruni, seorang sejarawan dari Arab ketika dia datang ke India 1.200 tahun yang lalu, dia mengatakan agama-agama orang Sindhu, agama-agama orang Hindu. Jadi ada banyak sekali kepercayaan pada waktu itu, ada Buddhis, ada Jain, dan sebagainya, plural. Jadi Hindu bukan satu agama tertentu pada saat itu. Sekarang ya ceritanya beda sedikit, jadi kita tidak akan memperkarakan hal itu, tapi kita lagi bicara dari segi sejarahnya. Nah, wilayah itu mencakup dari Persia, bahkan sekarang saya menemukan beberapa penelitian baru yang mengatakan di Mesopotamia terdapat bekas-bekasnya juga sampai ke outer limits of Australia. Kita melihat gambar berikutnya. Ini yang
Tadi saya sudah bicarakan seperti Sund, seperti belalai gajah. Ketika sebelah kiri itu ketika kita belum terpecah belah, kemudian sekarang terfragmentasi, dan foto-foto ini kita baru bisa melihat setelah adanya teknologi mengambil foto lewat satelit tahun 70-an. Sebelumnya kita tidak tahu, kita pikir ya negara kita ini begitu memang adanya. Padahal sekian banyak landmass yang ada di bawah samudra. Kita cuma tinggal di pucuk-pucuknya saja ya. Jadi sekian banyak itu ada di samudra. Ini perubahan yang terjadi, dryland area-nya, ocean-nya, bagaimana submerged lands-nya seberapa ya. Semuanya ini terjadi berulang kali. Jadi bukan sekali terjadi terus semuanya fragmentasi, tidak. Terjadi berulang kali sampai ke present-nya sebelah kanan kita melihat seperti itu sekarang. Jadinya tanah-tanah yang tenggelam ini sampai sekarang bisa dilihat lewat foto satelit. Gambar-gambar ini saya ambil dari Sangiran, dari museum yang didirikan oleh Pak Harto dulu dekat Solo. Dan gambar-gambar ini menunjukkan bahwa memang kita semuanya dulu adalah satu landmass. Kita melihat gambar berikutnya. Dari Jambudvipa, prehistory, ini sebelum adanya sejarah tertulis, walaupun di dalam Veda kita menemukan istilah Jambudvipa itu, dan Jambudvipa itu masih merujuk pada benua yang belum terpecah belah, dari Mesopotamia, Persia, sampai ke outer limits of Australia. Seluruhnya ini adalah Jambudvipa. Kemudian di Ramayana, 12.000 tahun yang lalu kita baru melihat, mendengar istilah-istilah seperti Swarna Bumi dan Swarna Dwipa. Swarna Bumi atau Swarna Dwipa ini merujuk pada suatu wilayah yang sekarang terdiri dari Indochina, Vietnam, Laos, Kambodia, Thailand, dan sebagainya, sampai ke kepulauan kita. Ini sudah ada, nama itu sudah muncul, dan bagi kebanyakan orang India, sekarang bahkan sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa Ramayana dan Mahabharata itu adalah itihas atau sejarah. Jadi banyak sekali sisa-sisanya yang bisa dilihat, termasuk bekas dari perang nuklir. Ada radiasi di sekitar Hastinapur yang New Delhi sampai ke 300 km radiasinya itu, sampai hari ini pun bisa terdeteksi bahwa ada radiasi yang berusia kira-kira 5.000 tahun. Bayangkan, perang itu betul-betul perang nuklir yang pertama. Robert Oppenheimer, yang kita sebut sebagai bapak bom atom, dia pun secara implisit mengatakan bahwa bom atom yang dia buat itu adalah pertama di zaman modern. Sebelumnya pernah ada. Nah, di zaman modern ini kita belum pernah melihat adanya perang nuklir. Tempo hari itu waktu di Hiroshima dan Nagasaki itu di bom, bukan perang nuklir tuh. Nah, di zaman Mahabharata itu betul-betul terjadi perang nuklir. Nah, Dwipantara mulai tersebut dalam teks-teks Sanskrit klasik kira-kira pada abad ke-12. Jadi Dwipantara ini yang kemudian melahirkan istilah Nusantara di Kawi, abad 14-16, Indonesia di Singapura mulai digunakan, Indos, Nesos, Kepulauan Indos. Indonesia di Berlin pertama kali digunakan, jadi ini adalah sejarah dari sebutan bagi kepulauan kita. Kita melihat berikutnya. Selama ini kita pikir bahwa teknologi untuk bricks, khususnya untuk keramik dan sebagainya, terakota, muncul dari China atau di tempat lain. Tapi kita melihat, nanti sebentar kita akan lihat, mudah-mudahan ada slide-nya, bahwa brick teknologi ini sudah ada di Cempa, di Jambi, Trowulan, ya. Dan kita melihat juga berikutnya, di Bali masih hidup, ya, lagi.
Maaf sekali, saya lupa satu slide. Saya ingin menunjukkan tadi bahwa kira-kira 5.000 sampai 8.000 tahun yang lalu, brick teknologi itu sudah dikenal di Sind yang sampai sekarang masih ada sisanya yang disebut Mohenjo-daro. Bisa Harappa atau Mohenjo-daro, bisa di Google. Di sana bisa mendapatkan gambar-gambar dari sisa bangunan-bangunan dari brick. Itu kira-kira 8.000 tahun yang lalu seperti yang dijelaskan dalam kutipan dalam clipping dari Guardian tadi, Daily Mail tadi ya. Nah, Terrace Rice Field ini di Sindh yang sekarang di Pakistan, yang sisa-sisanya kita bisa melihat di Jawa, di Bali ya. Membutuhkan teknologi bagaimana perairan itu supaya tidak boros air, bagaimana kita membuat terraces. Sampai sekarang di Sindh ada, 8.000 tahun yang lalu ada, kita melihat di berikutnya, sampai sekarang di Jawa dan Bali teknologi itu masih tetap ada. Teknologi supaya bisa menghemat air. Kita melihat berikutnya. Nah, kita melihat ini gambar-gambar yang luar biasa menurut saya. Sudah berusia 8.000 sampai 12.000 tahun, terakota, dan masih utuh kita melihat. Tapi yang lebih hebat lagi, dan ini akan merubah seluruh pandangan kita, ini adalah mainan. Di mainan itu kita bisa melihat adanya wheel, adanya roda. Nah, sementara ini kita pikir roda itu berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia belum ada. Di Sindh masih ada bekas-bekas mainan-mainan ini sekarang tentunya di museum ya. Ada mainan-mainan dari terakota yang sampai sekarang kurang lebih masih utuh. Terakotanya begitu luar biasa dan kita melihat di bawah. Itu barangkali di bawah sebelah kanan tuh cikal bakal dari chess, dari catur, kemudian ada labyrinth, ada ludo, dan persis sama kita melihat ada 6 titiknya atau 4 titik dan sebagainya masih persis sama sampai sekarang kita menggunakan. Semuanya ini kurang lebih 12.000 tahun yang lalu ketika kita belum terfragmentasi, masih merupakan bagian dari satu peradaban yang sama, satu landmass yang sama. Ya, berikutnya. Ini adalah traditional Malay wedding, gambar-gambar baru ya. India Utara sebelah kiri, dan saya sengaja mengambil gambar ini dari Malaysia. Mungkin di Sumatera Utara juga ada tradisi ini. Ini bukan orang India, orang Malaysia, orang Melayu. Kita melihat dari bajunya dan juga dari tradisinya membawa kain di atas bride dan bridegroom. Ini merupakan satu tradisi yang begitu dekatnya. Ini gambar-gambar baru, bukan gambar-gambar kuno ya. Ya, bisa berikutnya. Nah, ini menarik sekali. Bharatayuda yang merupakan bagian dari Mahabharata. Di situ kita mendengar tentang adanya seorang tokoh yang disebut Gatotkaca. Saya sudah melakukan survei ini berulang kali, bahkan mungkin puluhan kali sampai 100 kali barangkali. Setiap kali saya bicara di luar Indonesia, saya menanyakan kepada orang-orang India, walaupun di Mahabharata ada kisah tentang Gatotkaca, tapi tidak ada satupun anak di India yang diberikan nama Gatot. Di Indonesia, di Jawa khususnya, Gatot itu salah satu nama yang sangat populer. Dan menurut saya, menurut penelitian-penelitian yang saya lakukan sendiri, kecil-kecilan, Gatotkaca ini memang orang indigenous, orang dari kepulauan kita. Waktu kepulauan kita belum terpisah dari anak benua India. Masih satu. Jadi ketika mereka dalam pengasingan, yang pernah membaca Mahabharata, ketika mereka dalam pengasingan, Bima ini salah satu tokoh dari Pendawa, terdampar di kepulauan kita, masih belum kepulauan, masih daratan, kawin dengan seorang wanita Melayu, orang sini, bernama Arimbi, di sini kita mengenal dengan nama Arimbi, di India disebut Hadimba, kurang lebih. Jadi Gatotkaca ini adalah pahlawan asli Indonesia, anak Indonesia, yang di India didokumentasikan kepahlawanannya
tetapi tidak ada referensi lebih banyak. Referensi yang lebih banyak justru di sini. Kita bisa melihat bagaimana ada satu kesatuan antara budaya kita dan budaya yang sekarang masih ada di India. Kita melihat berikutnya. Kalau kita bicara tentang life values, ya, kita melihat adanya eternal, universal. Nah ini sekarang mau nggak mau kita harus agak mengutip dari Veda karena ini yang masih utuh, masih kita miliki secara utuh. Eternal universal values itu disebut sanatana. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda, wiwitan. Wiwitan itu old, ancient, dari dulu sudah ada. Dan bukan cuma dari dulu sudah ada, tapi Sanatan juga diterjemahkan nit-nutan, selalu segar, selalu fresh, tetapi sekaligus puratan, lama. Jadi makanya disebut selalu ada, eternal universal values. Veda menyebutnya ritam. Ritam ini berubah menjadi dharma dalam teks-teks seperti Mahabharata dan sebagainya. Awalnya adalah ritam. Life values ini apa? Harmony with nature. Keselarasan dengan alam semesta. Existence friendly. Beliefs, culture, tradition, semuanya. Kepercayaan, budaya, tradisi, semuanya adalah existence friendly. Misalnya, tidak menebang pohon seenaknya. Sampai sekarang juga orang Dayak tidak akan menebang pohon seenaknya. Ada begitu banyak similarities, persamaan-persamaan yang sampai sekarang pun kita bisa melihat ada di Indonesia, ada di Indochina, ada juga di India. Kalau kita menerjemahkan Sanatana Dharma ini apa? Kemanusiaan seorang manusia. Maka dalam Veda, salah satu anjuran yang diberikan itu adalah, yang anjuran yang paling penting, adalah manurbhawa, jadilah manusia. Walaupun kau sudah berbadan seperti manusia, kalau kamu belum memiliki sifat-sifat kemanusiaan, kamu belum cukup manusia. Jadi kejawen bagi seorang Jawa itu adalah sifat dasarnya. Pasundan atau wiwitan bagi seorang Sunda adalah sifat dasarnya. Pamena bagi Karo, Permalim bagi Batak, Kaharingan bagi Dayak, Cham bagi Champa, Tirtha bagi Bali, Shinto bagi Jepang, Tao bagi Cina, Hindu bagi India. Inilah sifat dasar. Sifat dasar, walaupun istilahnya banyak sekali, tetapi semuanya merujuk pada sifat dasar manusia, yaitu kemanusiaan di dalam diri kita. Sampai-sampai Mangkunegara mengatakan, apa artinya kamu menjadi orang Jawa kalau kamu tidak Jawi? Sehingga Jawi, Jawa, yang masih sama, dan ini yang kita perlu lestarikan. Kita melihat berikutnya, misalnya salah satu adalah cara kita bersalaman. Ya. Di Sunda, Sampurasun, Bali, Swastiastu, Thailand, Sawadika, Majua-jua di Sumatera, Namaskar di India, Rahayu di Jawa. Caranya sama, cara kita menyalami orang sama. Istilahnya beda-beda, tapi caranya sama. Di sebelah kiri di atas itu, figurin yang lebih tua dari 8.000 tahun, lebih dari 8.000 tahun usianya, masih ada di museum di Pakistan, moga-moga nggak dijual. Masih ada, dari terakota, dan sama juga menunjukkan bagaimana cara menyalami. Sekarang cara bersalaman ini menjadi lintas agama, apapun agama kita tidak mempersoalkan. Ini adalah cara bersalaman yang sangat populer, di mana-mana ada, bukannya kita import dari India, atau kita import dari Kamboja, atau India import dari kita, juga tidak. Kita memang memiliki hal-hal yang sama. Apa artinya? I bow to the divine within you. Sampurasun, melihat kesempurnaan. Swastiastu, nanti kita akan bahas sedikit tentang Swastiastu. Melihat kesempurnaan, melihat keilahian dalam diri setiap orang. Jadi ketika kita menyalami orang,
Kita tidak memperhatikan badannya, tapi jiwanya. Saya menghormati sang jiwa itu yang bersemayam di dalam dirimu. Kita melihat berikutnya. Ini yang juga menarik sekali kalau kita melihat nih, kita sekarang sering kali di ashram di Ubud pun kalau ada orang-orang Jerman kok ada swastikanya. Ya kalau Hitler mau nyolong dari kita nggak bisa apa-apa kan. Belum ada copyright waktu itu. Tapi ini kita melihat seal sebelah kanan tuh juga dari Mohenjo-daro. Yang sebelah kirinya adalah simbol pertama, berikutnya adalah simbol kedua. Kita melihat bahwa simbol ini adalah simbol yang paling universal, ada di mana-mana. Saya memberikan penjelasan sedikit di sekian banyak tempat simbol itu ditemukan. Nah, maksud dari simbol itu apa? Sampurasun, excellence in every way, completeness, perfection. Ya. Kita melihat kesempurnaan dalam diri seseorang. Ketika kita mencakup tangan, merangkap kedua tangan, menyalami seseorang, kita mengharapkan dia bahagia, prosperous, rahayu. Swastiastu, attainment of 4 happiness factors. Ada 4 hal yang membuat kita bahagia. Jadi kalau kita melihat dalam simbol swastika itu, ada 4 kakinya, 4-empatnya penting. Kalau dikurangi 1, kebahagiaan kita tidak akan sempurna. Kebahagiaan yang kita peroleh dari dharma, dari etika, ketika kita hidup penuh dengan values, hidup penuh dengan etika, hidup penuh dengan culture, dengan budaya, maka kita bahagia. Artha ini adalah harta. Kita juga butuh uang. Tidak dipungkiri, uang tidak butuh. Tidak, uang juga kita butuh. Tapi uang harus dicari dengan cara dharma, dengan cara yang bijak, tidak merugikan orang lain. Kama ini kadang diterjemahkan sebagai birahi. Padahal kama ini lebih luas, hubungan kita dengan masyarakat. Kalau hubungan kita dengan masyarakat tidak harmonis, kita juga tidak akan bahagia. Moksha ini seringkali diterjemahkan setelah mati menyatu dengan alam atau Tuhan atau bagaimana. Tapi sebetulnya istilah moksha ini terdiri dari 2 kata, moha, she. Moha itu adalah keterikatan, she adalah melampaui. Melampaui keterikatan pada apa? Pada hasil dari perbuatan kita. Kita berbuat yang terbaik dan tidak lagi memikirkan hasilnya. Kita berbuat yang terbaik sehingga pikiran kita tidak bercabang. Saat kita berbuat baik, kita bisa mencurahkan seluruh energi kita pada pekerjaan kita. Dan kalau kita melakukan itu, hasilnya pasti baik. Makna lain dari moksha adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk bekerja, kebebasan untuk berlalu lalang kemana kita mau perginya. Jadi kebebasan, ada 4 faktor ini yang bisa membahagiakan kita. Sehingga sampai sekarang pun di Bali masih digunakan, Om Swastiastu, semoga kau mendapatkan kebahagiaan di dalam keempat-empatnya ini. Semoga kau mencapai kesempurnaan dalam keempat-empatnya ini. Jadi kalau 1 aja tidak cukup. Kita melihat berikutnya. Tadi ini agak ketinggalan cara bersalamannya juga yang tadi kita bicarakan, ya, sungkem dan sebagainya. Walaupun agamanya sudah berbeda, gambar sebelah kiri di atas itu adalah dari orang asli Malaysia yang sekarang agak tergusur di sana, padahal mereka adalah orang aslinya. Ya, Presiden Soekarno. Kita melihat slide berikutnya. Ini dari Batak, dan ketika saya di Danau Toba, kebetulan guide kita ini agak ngerti, dan dia menjelaskan bahwa cara bangunan, yang gambar di bawahnya itu, cara bangunan itu juga sebetulnya adalah embodiment, adalah penjabaran dari cara bersalaman. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu dia harus menundukkan kepala dan menghormati orang yang punya rumah. Bahkan bangunan pun dibuat sedemikian rupa seperti sedang bersalaman. Ini menarik sekali. Saya sebelumnya belum pernah tahu tentang hal itu. Berikutnya. Ini adalah salah satu konsep yang kita dapatkan di mana-mana.
Sebelah kiri Anda melihat ini dari Candi Cetoh di Jawa Tengah, dekat Solo. Ini dari tahun 1500, ya, kurang lebih. Jadi kira-kira berusia 500-an tahun. Tetapi ada mirip sekali, ada patung yang mirip sekali yang sebelah kiri tadi dari batu lava, batu yang ada di Jawa. Sebelah kanan itu dari terakota, agak keputus tangannya, yang ditemukan di Mohenjo-daro 3.000 tahun sebelum Masehi. Kita melihat persamaannya. Ini sekarang diperkirakan oleh antropolog dan sebagainya bahwa ini adalah konsep awal dari peradaban kita yang disebut priest king, raja rishi, atau di Kamboja disebut dewa raya, wise leadership. Jadi seorang leader, seorang pemimpin itu juga seorang wise, seorang pendeta. Pendeta di sini bukan pendeta yang melakukan ibadah dan sebagainya, tidak. Priest, pendeta di sini mengacu pada orang yang berpendidikan, orang yang wise, orang yang bijak. Jadi seorang raja itu haruslah orang yang bijak, baru akan terjadi good governance. Kalau tidak akan terjadi good governance. Kita melihat berikutnya. Konsep bahwa Tuhan itu juga ibu, bukan cuma Bapak, tapi Tuhan itu juga ibu. Di Jawa kita bisa melihat Candi Gedong Songo di Jawa, dan di sebelah kiri ini sebelah kiri dari Jawa, sebelah kanan kita melihat semuanya dari Mohenjo-daro, konsep perempuan sebagai Tuhan, Mother Goddess, the Divine Feminine. Ini juga konsep yang dalam Katolik misalnya ada Bunda Maria dan sebagainya. Konsep ini the Mother Goddess, di Tibet kita mendengar the Mother of Gods, ya, Dewi Tara. Semua konsep ini kita bisa melihat mempersatukan seluruh peradaban kita. Ya, kita bisa. Dan ini adalah animal seals yang lagi-lagi didapatkan di Mohenjo-daro. Semuanya terbuat dari terakota, masih utuh, barangkali digunakan sebagai seal, diperkirakan seal. Jadi saya nggak tahu nama Indonesianya apa, lek tuh yang ada cairan merah itu yang bisa digunakan biasanya untuk menutup surat dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk itu, tapi juga bisa digunakan barangkali sekarang mulai ada teori baru digunakan untuk sebagai bilet giro. Kalau mau bayar seseorang bisa memberikan lewat seal ini, karena seal ini juga ditemukan di Mesopotamia. Baru-baru, kira-kira 15-20 tahun yang lalu, seal yang sama. Jadi ada trade, ada perdagangan di mana barangkali ini ditukarkan mau beli barang, jadi ini adalah bentuk dari uang zaman dulu. Dan di sini kita melihat semua gambar-gambar itu adalah gambar-gambar binatang. Love your fellow living beings as you would love yourself. Eco-friendliness ini adalah nilai budaya yang kita miliki di seluruh wilayah peradaban kita. Berikutnya, di Bali sendiri sampai sekarang masih dijunjung tinggi konsep Trihita Karana, the three factors, three causes of welfare, 3 sebab utama untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup ini. Parahyangan, hubungan kita dengan yang ilahi, Tuhan atau apapun sebutannya. Pawongan, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan pelemahan, hubungan kita dengan environment, dengan lingkungan, dan juga dengan makhluk-makhluk hidup yang lebih lemah dari kita. Jadi kita harus melindungi, mengayomi mereka, bukan mengeksploitasi mereka, tidak mengeksploitasi lingkungan, juga tidak mengeksploitasi wujud-wujud kehidupan yang lebih lemah dari kita. Ini sampai sekarang di Bali masih dijunjung tinggi, masih dipraktekkan, walaupun ya kadang-kadang terlupakan juga, bahkan kadang-kadang lebih sering terlupakan, tapi konsepnya masih ada. Konsep ini, sekali lagi saya mengatakan, barangkali di Bali diberikan wujudnya sebagai Trihita Karana, tapi konsep ini kita bisa melihat
di seluruh kepulauan Nusantara, dimanapun saya pergi, saya melihat 3 konsep ini selalu ada, sebutannya barangkali beda. Di Jawa, di Bali, di Sumatera, kita melihat konsep-konsep ini selalu ada. Sekian saya kira, terima kasih, dan mungkin kita akan lebih banyak berdialog, akan lebih menarik nanti Mas Dimas. Terima kasih.